Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di video kali ini saya sapa dulu kepada saudara-saudaraku dimanapun saat ini Anda berada, dan para pemirsa yang menyimak video ini juga. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesempatan umur panjang, bisa menikmati kehidupan di sisa-sisa umur kita ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini kembali Madia akan menganalisa akun dari Abraham Effendi Usman, di mana dia mencoba untuk mencari ngeles lah namanya, mencari ngeles yang bagaimana binatang yang namanya babi ini, yang sudah dari sejak zaman nenek moyang Abraham itu dilarang, diharam hukumnya, tapi datang orang yang bernama Abraham Effendi Usman ini mencoba untuk bermain-main, mencoba mencari celah-celah agar babi ini setidaknya bisa dibenarkan, bisa dihalalkan gitu loh, bisa dibolehkan. Nggak tahu maksudnya apa. Mari kita simak aja ya, langsung saja apa yang ingin orang si murtad yang jadi kafir ini. Ya, saya katakan memang dia parah banget ini orang gitu loh. Mari kita simak ya. Hari ini akan mempertanyakan kepada mereka tentang daging babi, di mana mereka banyak sekali mengatakan bahwa daging babi itu haram, daging babi itu tidak bagus, segala macam yang berkaitan dengan babi mereka hina, mereka caci maki. Ayo kita lihat sekarang apa kata Al-Quran mengenai daging babi. Bolehkah makan daging babi atau tidak? Haramkah makan daging babi atau tidak? Berdosakah makan daging babi atau tidak? Biarlah Al-Quran yang menjawab. Saya hanya membaca ayatnya, lalu saya mengartikan sesuai dengan apa yang saya baca. Lalu nanti Bapak Ibu yang mendengar video ini, boleh Bapak Ibu bertanya kepada Ustadz atau kepada para kiai, orang yang saudara layak untuk bertanya akan hal ini. Yang pertama sekali Bapak Ibu, di dalam surat Al-Baqarah saya akan bacakan kepada kita semua. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bih li ghairillah faman isturra ghaira baghin wala adin fala ithma alaihi innallaha ghafurur rahim. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang, dalam kurung ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa dalam kurung memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada dua sisi kalau saya melihat ayat 173 ini Bapak Ibu. Sisi pertama, tidak boleh makan binatang yang disembelih di luar nama Allah. Tetapi ketika binatang tersebut disembelih, apabila orang yang menyembelih itu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti binatang itu tidak haram. Benarkah demikian? Silakan Bapak Ibu simpulkan menurut Oke. Sini Madia jawab dulu ya mengenai surah Al-Baqarah ayat 133 ini. Di sini saya langsung saja menitik beratkan kepada objeknya. Dalam makna saya bacakan dulu ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya mengharamkan bagimu bangkai, satu objek, darah, dua objek, daging babi, tiga objek, dan binatang yang ketika disembelih tidak menyebut nama selain Allah. Nah, itu 4 objek. Jadi di sini makna dari arti ayat Al-Quran Al-Baqarah 133 terjemahan ini adalah ada 4 objek yang disinggung dalam Al-Quran. Nah, kesalahan fatal orang yang bernama Abraham Effendi Usman, dia membuang objek yang bernama binatang yang ketika disembelih
tidak disebut nama Allah. Artinya tidak menyebut nama selain Allah gitu loh. Nah, disinilah dia kesalahan fatalnya. Dia hanya memakai bangkai, koma, darah, koma, daging babi, koma. Nah, kesalahan dia, kenapa dia jadikan binatang yang ketika disembelih itu tidak menyebut nama Allah itu dia tidak pakai, dia jadikan sebuah pengertian. Di sini penyesatannya, letak penyesatannya orang yang bernama Effendi Usman ini. Padahal kan sudah jelas ini, dari segi terjemahan juga sudah sangat jelas. Tidak habis, ini belum berputar di tafsir. Dari segi terjemahan sudah sangat jelas, maknanya ini sudah ada 4 objek di dalamnya. Bangkai 1, darah 2, daging babi 3, binatang yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Jadi di sini anunya ada 4 objek. Binatang yang tidak disembelih atau yang ketika menyembelih tidak menyebut nama selain Allah adalah, misalkan kita menyembelih sapi, ayam, domba dan sebagainya yang dihalalkan walaupun halal, itu kalau tidak menyembelih dengan menyebut nama Allah jadi haram hukumnya. Nah, itu salah satu objek di dalam ayat ini juga. Jadi ayat ini tidak berbicara masalah pengertian atau menjelaskan hal-hal yang masalah disembelih atau tidak. Ayat di sini malah justru menjelaskan 4 objek di dalamnya. Nah, ini letak penyesatannya yang coba digulirkan, yang coba digiring oleh orang yang bernama Effendi Usman. Kalau masalah dalam keadaan terpaksa darurat itu saya tidak terlalu kupas di situ karena itu suatu penerapan hukum yang sangat jauh dari hal yang normal atau yang standarnya sangat jauh untuk diterapkan. Kalau itu saya tidak terlalu membahas itu karena itu hukumnya itu melewati jalur-jalur yang normal dulu. Kita bicara dalam jalur hukum yang sudah dipakai dalam kaidah Islam itu dulu gitu loh. Kalau darurat itu salah satu bentuk penerapan hukum tapi melewati yang normal-normal dulu, sangat jauh jalannya gitu loh. Oke, di sini sudah sangat jelas ya. Di sini sudah sangat jelas penyesatan yang dilakukan oleh orang yang bernama Abraham Effendi Usman ini. Dia dalam terjemahan ini dia tidak memperhatikan koma. Padahal ini sudah sangat jelas. Saya perbesar deh biar otaknya nyambung. Nah nih. Bagimu bangkai, koma, darah, koma, daging babi, koma loh ya, dan binatang yang ketika disembelih tidak menyebut nama selain Allah. Jadi ini sudah sangat jelas ada 4 objeknya. Penyesatan yang dilakukan oleh Abraham Effendi Usman, dia membuang itu makna yang terakhir itu, dijadikannya suatu pengertian. Makanya dia bisa berargumen seperti itu. Mari kita simak kembali. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Berarti kalau kita pikirkan secara pikiran kita manusia, seandainya babi itu disembelih, orang yang menyembelih itu menyebut nama Allah, daging babi tersebut tidak haram. Itu ayat. Saya langsung tanggapin. Yang pertama, tidak ada korelasinya daging babi dengan binatang yang ketika disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, itu tidak ada korelasi. Karena kedua-duanya statusnya adalah objek. Ini daging babi yang ketika disembelih tidak menyebut nama selain Allah itu statusnya sama dengan daging babi, sama dengan darah, sama dengan bangkai. Jadi itu objek semua. Nah, kesalahan fatal Anda Abraham Effendi Usman menyesatkan terjemahan Al-Qur'an ini. Surah Al-Baqarah ayat 113. Ya, Anda ini menyesatkan banget ini. Mencoba-coba cari pembenaran, tidak memperhatikan titik koma di dalam situ. Itu kan ada bangkai, koma, darah, koma, daging babi, koma, dan binatang yang ketika disembelih tidak disebut nama selain Allah. Nah, itu koma. Jadi koma kalau Anda jadikan suatu pengertian. Nah, ini kesalahan menyesatkan dari Anda ya. Ini sudah yang pertama biar jelas. Oke, kita lanjut dulu. Itu Al-Baqarah ayat 173. Yang selanjutnya Bapak Ibu, Al-Maidah ayat 3. Saya akan bacakan bagi saudara semuanya.
bacakan arti saja Bapak Ibu. Surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, dalam kurung darah, daging babi, dalam kurung daging hewan, tutup kurung, yang disembelih atas nama. Nah, saya stop dulu. Anda pada saat membacakan ini Al-Maidah ayat 110 ayat 3 ini juga sama posisinya, di mana Allah mengharamkan untuk dimakan atau dikonsumsi adalah bangkai, darah, daging babi, ingat ya, ini bukan pengertian nih, dan daging hewan yang disembelih selain nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maupun daging hewan yang didapat dari hasil tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, itu malah di sini ada tambahan. Ada tambahannya, yaitu hasil yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi ini komanya ini ditambah lagi. Komanya ditambah lagi. Jadi pengertian hewan yang disembelih dengan nama selain Allah itu bukan pengertian, tetapi itu objek juga, sama statusnya. Jadi di sini bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah, ya, maupun daging hewan yang disembelih dari hasil tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, itu salah satu juga tambahannya. Jadi di sini sangat jelas opini yang digiring oleh si murtad Effendi Usman ini terbantahkan dengan terjemahan. Ini belum berbicara tafsirnya. Belum berbicara tafsir, belum berbicara asbabun nuzul, sebab-sebabnya turunnya ayat. Dari terjemahan aja sudah terbantahkan. Bagaimana Anda mau membela diri Abraham Effendi Usman, mau mencari pembenaran di sini? Saya lanjut. Allah yang terjegi, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Artinya Bapak Ibu sama dengan surat Al-Baqarah yang saya bacakan tadi. Boleh memakan daging babi kalau disembelih di dalam nama Allah. Ayat yang ketiga Bapak Ibu dalam surat An-Nam. Sekali lagi, argumen Anda yang mengatakan daging babi yang disembelih dengan menyebut nama Allah itu bukan berarti seperti itu. Itu penyesatan Abraham Effendi Usman. Ini harus Anda klarifikasi sebelum umat Islam marah. Anda harus klarifikasi argumen seperti ini. Ini sangat menyesatkan umat-umat Islam yang lain yang mendengarnya. Karena ini sudah sangat jelas dalam Al-Quran, terjemahan ini sudah sudah clear, tidak ada hal-hal yang seperti itu. Anda mencoba untuk menyimpangkan ini artinya. Oke, bukan tertafsir, malah ini terjemahan Al-Quran Anda simpangkan. Anda plesetkan artinya ini gitu loh. Padahal sudah sangat jelas tadi ya. Bangkai, darah, daging babi, dan daging yang disembelih tidak menyebut nama Allah, itu berupa apa aja? Berupa hewan-hewan yang halal, tetapi waktu menyembelih seperti sapi disembelih tidak menyebut nama Allah, kambing disembelih tidak menyebut nama Allah, itu walaupun halal itu jadi haram juga hukumnya, menjadi objek juga statusnya dalam yang ditegur dalam ayat Al-Quran ini gitu loh. Nah, itu sudah saya kelarkan. Kita lanjut dulu. 145. Saya akan bacakan artinya. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu hampir sama. Ayat yang terakhir saya akan baca. Bagaimana hampir sama di situ, Pak Abraham Effendi Usman? Sudah sangat jelas artinya. Itu sekali lagi, binatang yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah itu bukan suatu pengertian. Itu salah satu objek juga yang statusnya sama dengan darah, dengan daging babi, dengan bangkai, statusnya sama. Apabila hewan itu tidak disembelih dengan nama Allah, haram juga hukumnya. Jadi sekali lagi, masalah di situ tidak ada korelasi dengan daging babi, tidak ada berkorelasi karena itu statusnya sama. Jadi hubungannya makanan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang tidak disebut nama Allah itu ada haram juga hukumnya. Jadi Anda mencoba untuk menggiring opini ke hewan yang
apabila disembelih dengan nama Allah itu suatu pengertian, maka itu menyesatkan. Anda berusaha menyesatkan di sini. Dalam ayat ini Anda sesatkan kembali di sini. Kita lanjut. Bagi kita semua, tolong didengarkan baik-baik Bapak Ibu. Ayat yang selanjutnya Bapak Ibu, di dalam surah An-Nahl, artinya lebah, dalam surat An-Nahl ayat 115. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu, dalam kurung memakan, bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat 115 surah An-Nahl ini, boleh memakan daging babi kalau disembelih di dalam nama Allah. Boleh memakan. Nah, ini suatu argumen yang menyesatkan Abraham Effendi Usman. Karena Anda sebenarnya sudah jelas ini terjemahannya. Sekali lagi ya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi. Itu koma semua loh itu. Koma, dan hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama selain Allah. Jadi itu haram semua hukumnya. Walaupun tidak menyebut nama selain Allah itu, walaupun halal hewan itu, misalkan sapi ya. Sapi itu halal, tapi tidak disembelih dengan menyebut nama Allah jadi haram. Itu yang dimaksud Al-Qur'an di situ ayatnya itu. Jadi posisinya itu sama, objeknya sama dengan babi. Haram juga, dengan darah haram juga, dengan bangkai haram juga. Jadi ada 4 objek. Nah, kesalahan fatal Anda menyesatkan umat Islam di sini. Anda mengatakan daging babi itu halal apabila disembelih dengan menyebut nama Allah. Di mana korelasinya ayat ini? Tidak ada. Tidak ada, karena di sini koma, Pak Abraham. Coba Anda lihat, babi koma. Dan hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama selain Allah. Itu kan koma semua. Jadi posisinya antara darah, bangkai, daging babi, dan hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah juga itu haram hukumnya, walaupun daging yang disembelih itu hewannya itu halal seperti sapi. Nah, itu jadi posisinya ada 4 objek. Anda mencoba memplesetkan di sini, membuat sesuatu yang salah di sini. Ya, Anda harus klarifikasi karena ini menyesatkan umat Islam. Dan video Anda ini saya lihat masih ada di akun Anda. Sekali lagi ya, video Anda juga masih ada di akun Anda. Anda harus fair, bertanggung jawab ini. Kalau memang Anda bisa bantah di video. Saya sampaikan Anda harus bantah ini. Kalau tidak, ini sangat menyesatkan sekali. Anda harus mengklarifikasi video ini. Banyak sekali saya lihat video-video, nanti saya jawab juga video-video Anda yang lain. Oke. Saya kira di sini aja ya untuk pembahasan yang menyesatkan dari Abraham Effendi Usman ini kepada kita, agar semua jelas bahwa orang ini benar-benar menyesatkan. Padahal dia sendiri mengatakan bahwa tidak akan mengutak-ngutik lagi Al-Quran, Al-Hadis. Mari kita dengar ya omongan dia, biar jelas ya. Nah, di sini sudah saya tegur Anda. Aku bilang silahkan mengutip Al-Quran asal jangan menyalahin arti. Menyalahkan terjemahan Al-Quran itu silahkan, kami tidak larang. Tapi kalau sudah Anda menyesatkan seperti ini, Abraham Effendi Usman, itu kami bakal tegur, kami bakal marah. Karena Anda tidak konsekuen, tidak konsisten. Padahal sudah sangat jelas terjemahan di situ, artinya sudah jelas. Ada terjemahannya, tafsirnya juga sangat jelas. Tetapi Anda mencoba untuk memelesetkan terjemahan yang sudah jelas itu gitu loh. Ini kan kalau Anda nih ngotot gitu loh. Katanya sudah dari dulu tidak mau lagi kutik-kutik Al-Quran, dari omongan Anda sendiri terhadap akun saya ini, akun yang dari omongan Anda nih ya saya dengar. Kristen, umat Nasrani tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada hadis. Maka dari itu, jangan kita senggol-senggol Al-Quran, jangan kita senggol-senggol hadis. Ayo kita perdalam Bible, ayo kita perdalam Alkitab. Maka dari itu Bapak Ibu, tetap kokoh, tetap kuat di dalam. Nah, Anda sendiri bilang tidak mau lagi kutik-kutik Al-Quran, tidak lagi mau kutik-kutik hadis. Tapi Anda sendiri yang berbohong, Abraham Effendi Usman ya. Anda harus bertanggung jawab dalam posisi ini gitu loh. Anda harus klarifikasi atau jawab itu posisinya, karena itu terjemahan Al-Quran loh.
terjemahan Al-Quran yang Anda salah-salahin, yang Anda simpang-simpangkan maksudnya. Oke, saya tampilkan lagi nih. Saya harap kalau Anda mau berbicara tentang ajaran agama Islam, itu Anda harus fair. Kalau mau mencoba mengutik ayat Al-Quran, Al-Hadis, harus sesuai dengan statusnya itu, dengan kondisinya yang sebenarnya. Jangan Anda berbohong, jangan Anda simpang-simpangkan. Nah, sekarang saya tantang, buktikan itu ya. Mana yang Anda hasilkan itu, Anda simpangkan itu bagaimana caranya. Karena sudah sangat jelas itu ada 4 objek yang di dalamnya. Yang pertama bangkai, darah, daging babi, hewan yang tidak disebut waktu disembelih dengan nama selain Allah. Nah, itu ada 4 objek. Mengapa Anda coba plesetkan itu menjadi sesuatu yang sangat fatal sekali dalam ayat Al-Quran itu? Malah terjemahannya. Saya buktikan, saya mau omongan Anda sendiri nih. Ini omongan Anda seperti ini, saya lihat. Buktikan ya. Nah. Menurut kalian benar ya, bicaralah sesuai fakta, bukan omong doang, bukan katanya, bukan kata si A, kata si B, kata si C, tapi kata Al-Quran. Apa kata Al-Quran terhadap Injil, apa kata Al-Quran terhadap Taurat. Bukan terhadap katanya, kata si A, kata si B, kata si C. Kami tidak percaya seperti itu. Harus, kalau bicara itu harus ada bukti, sehingga tidak omdo. Nah, kenapa? Kalau bicara tidak ada bukti, Bapak Ibu, itu namanya fitnah. Dalam sebuah hadis dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ini Oke. Saya pegang omongan Anda ya, Pak Abraham Effendi Usman. Anda tadi mencoba mempelesetkan ayat Al-Quran yang ada 4 ayat tadi Anda tampilkan. Itu mempelesetkan hewan babi, itu kata Anda halal. Ya kan, kata Anda halal. Padahal tidak ada dalilnya di Al-Quran itu halal. Sudah kita cek tadi sama-sama, itu ada 4 objek di dalamnya yang dalam terjemahan itu sesuai dengan kondisinya, yaitu yang diharamkan Allah, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang tidak disebut nama Allah. Jadi ada 4 itu objeknya. Nah, Anda menjelaskan tadi, mengatakan daging babi halal apabila disembelih dengan menyebut nama Allah. Itu di jalannya korelasinya di mana? Karena itu korelasinya dari terjemahan itu koma semua. Tidak ada bentuk pengertian. Ini tanggung jawab Anda ya. Karena Anda berargumen, Anda melakukan dalil, Anda harus menjawab ini. Kami tunggu, media tunggu jawaban Anda yang sesuai dengan faktanya yang ada itu ya. Oke, demikian ini saya untuk menjawab argumen dari Abraham Effendi Usman untuk video ini, yaitu tentang babi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.